Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat jumpa lagi dalam ibadah persekutuan, ibadah rumah tangga Jemaat Tamalandrea pada malam hari ini. Ada 3 keluarga yang menjadi penghimpun, yaitu keluarga Paulus Tammu dan keluarga Todinggayang daerah pelayanan 5, dan yang ketiga keluarga Elia Pailin daerah pelayanan 9. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersama-sama menyembah Tuhan malam ini. Jemaat dijemput berdiri untuk kita menyanyikan pelengkap kidung jemaat 58 ayat 1 dan 2. Pertolongan kepada kita dalam ibadah rumah tangga malam ini adalah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Dan kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Karena itu mari kita berdoa. Saatnya kami akan membaca lagi dan merenungkan firman-Mu malam ini Tuhan, di tengah persekutuan ibadah kami. Sekalipun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami sungguh percaya bahwa Tuhan hadir bersama kami dalam ibadah ini. Karena itu Tuhan layakkan kami dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat hidup di dalam firman Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 8, mulai dari ayatnya yang ke-12 sampai 25. Ayat 12 mulai, Roma pasal 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi saudara-saudara,
kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh karena itu, kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab itu aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak akan dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Itulah bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita akan renungkan firman ini dengan topik hidup dalam pimpinan Roh Allah. Hidup dalam pimpinan Roh Allah. Ketika kita berbicara hidup atau hidup di dalam Roh Allah, ada dua hal yang selalu menarik. Yang pertama, mengaminkan bahwa kita ini anak-anak Allah karena Roh Kudus telah membuat hidup kita menjadi baru, yaitu roh yang memang dijanjikan oleh Yesus sendiri akan datang ketika Yesus sudah kembali ke surga. Jadi di satu sisi kita mengaminkan bahwa ketika kita percaya, ketika kita mengakui Yesus Kristus, kita percaya bahwa roh itulah yang memimpin kehidupan kita. Tapi di sisi lain, Bapak Ibu Saudaraku, kita juga menyadari bahwa menjadikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus itu tidaklah mudah. Itu butuh perjuangan
perjuangan terus-menerus untuk membuat diri kita yang memimpinnya adalah Roh Kudus. Kalau kita baca misalnya di Galatia pasal 5, di sana itu digambarkan orang yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan hidupnya dikuasai oleh roh. Jadi nanti Bapak Ibu baca di situ perbedaannya. Yang jelas-jelas menunjukkan bahwa sekali lagi tidak mudah menjadikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itu butuh perjuangan. Dalam bacaan kita ini, Paulus berbicara tentang roh yang memimpin hidup orang percaya. Bahkan dikatakan bahwa rohlah yang terus melakukan pembaharuan di dalam diri kita sehingga kita disebut anak Allah. Dan ketika kita disebut anak Allah, berarti kita adalah pewaris kerajaan Allah, yaitu orang-orang yang akan menerima janji-janji Tuhan. Namun, ketika kita baca di ayat 18 ke bawah, khususnya ayat 18 itu, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini menunjukkan bahwa memang dalam hidup ini penderitaan pasti ada. Selama kita hidup, tantangan kehidupan itu pasti ada. Yang bisa kita bahasakan penderitaan, pergumulan, beban, kesulitan, dan sebagainya. Tapi satu hal yang Paulus tegaskan kepada jemaat di Roma waktu itu, bahwa ketika kita menjadikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka percayalah, penderitaan zaman sekarang tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mahkota kemuliaan tersedia bagi orang-orang yang berkemenangan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita mencoba melihat beberapa hal yang dapat kita sebut ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini bisa dibandingkan dengan Galatia 5 ayat 25 dan 26. Lawan dari orang-orang yang hidup dikuasai oleh kedagingan. Ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Pertama, selalu bersyukur kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5:18, bersyukurlah dalam segala keadaan. Jadi, syukur selalu ada di dalam hidupnya. Walaupun ada beban, walaupun ada penderitaan. Kalau kita baca pasal 5, ini pasal 8 sekarang. Pasal 5 juga itu Paulus berbicara Roma, bahwa penderitaan akan melahirkan ketekunan, ketekunan akan melahirkan dan seterusnya dan seterusnya. Itu sesuatu yang sedang berproses untuk membawa kita kepada berkemenangan karena Roh Kudus. Karena itu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, ciri berikutnya adalah haus dan lapar akan firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus sendiri di Matius pasal 5 ayat 6. Bisa dibaca di sana. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Akan merasa tidak nyaman, akan merasa gelisah kalau tidak lagi mendengarkan atau memikirkan firman Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Berikut, memiliki kasih Kristus. Wah, itu panjang sekali dijelaskan oleh Paulus di 1 Korintus pasal 13. Bisa dibaca di situ ayat 1 sampai 13. Seperti apa itu kasih Kristus? Nah, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus memiliki kasih Kristus. Dan berikut,
di Galatia pasal 5. Menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Apa yang disebut keinginan daging? Baca Galatia pasal 5. Apa yang disebut hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus? Baca di Galatia pasal 5 juga. Keseluruhan pasal 5 dapat dibaca di sana. Yang paling penting Bapak Ibu Saudaraku, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh itu berarti ia menyadari, memahami bahwa kehidupan ini memang selalu ada tantangan dan kesulitannya. Tapi berbahagialah orang yang memberi hidupnya dipimpin oleh Roh dalam setiap keadaan. Sebab Tuhan akan memberi kemenangan yang luar biasa. Kita disebut anak-anak Allah, pewaris dari kerajaannya. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semua, dan kita semua benar-benar sepanjang hidup ini membuktikan bahwa kita anak Allah, kita pewaris kerajaan Allah. Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu, sejenak kita bersaat teduh untuk meresapkan firman ini pada pikiran dan perasaan kita, sehingga setiap kita dapat mengambil keputusan-keputusan iman. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, hidup kita tetap diupayakan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Saat teduh selesai Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu kita kembali bersama mempersembahkan pujian PKJ 232 ayat 1 dan 3. Tentram
Baik Bapak Ibu, kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan malam ini. Kami bersyukur bahwa sesungguhnya Roh Kudus-Mu lah yang terus memberi kekuatan kepada kami, memampukan kami untuk terus dapat menghadapi segala bentuk rintangan kehidupan, memampukan kami untuk terus dapat mengakui Engkau di sepanjang hidup kami, sekalipun dalam kehidupan ini ada banyak masalahnya, ada banyak pergumulannya, ada banyak tantangannya. Terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini, kami percaya bahwa sekalipun dunia sedang kebingungan untuk menghadapinya, tapi kami percaya Tuhan bersama dengan kami melalui kuasa Roh Kudus yang akan melindungi dan memimpin kami menjalani hidup ini. Terima kasih atas firman-Mu ini. Biarlah oleh Roh Kudus-Mu firman ini menjadi berkat bagi kami sekalian. Kami bersyukur bersama ketiga keluarga yang menjadi keluarga penghimpun untuk ibadah kami malam ini. Sebab Tuhan senantiasa mengasihi mereka, mengaruniakan kesehatan dan berbagai berkat dalam kehidupan keluarga. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu rumah tangga ketiga keluarga ini dalam pekerjaannya sehari-hari, apapun yang menjadi aktivitas hidupnya, sehingga ketiga keluarga ini hidup di dalam kasih dan berkat Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak yang sedang berjuang di dunia pendidikan. Cindy di SMA, Cynthia di SMP, Christian dalam proses pendaftaran masuk di SLTP, Chris John di sekolah dasar, cucu Xavier yang akan masuk SMA di Cirebon. Tuhan, kami mohon Engkau mengasihi anak-anak ini dalam perjuangannya untuk masa depan. Roh Kudus-Mu tetap memimpin hidup anak-anak ini sehingga semuanya dapat mempersiapkan masa depan melalui dunia pendidikan. Juga semua anak-anak dan cucu yang masih dalam pertumbuhan, Tuhan mungkinkan mereka untuk bersukacita bersama keluarga dan bertumbuh secara fisik dan rohani di dalam pengasihan orang tua. Anak cucu yang ada di Cirebon, Tuhan kiranya memberkati sehingga senantiasa ada di dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan Yesus, sehat senantiasa menjadi bagian dari hidupnya. Kami berdoa untuk keluarga kami, Bapak Derson Todinggayang dalam pekerjaannya. Tuhan yang tahu persis apa yang direncanakan dan dikerjakan setiap hari. Tuhan kiranya memberkati. Deni Ratnasari yang sedang mencari pekerjaan,
Tuhan, kami mohon Engkau membuka jalan baginya sehingga dapat menemukan pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepadanya. Sebab di dalam Engkaulah Deni Ratnasari menaruh semua harapannya. Kami berdoa untuk semua keluarga, orang tua, dan sanak saudara dari ketiga keluarga kami ini, baik yang ada di kampung di Mamasa maupun yang ada di berbagai tempat dimanapun. Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi dan memberkati keluarga di Makassar. Kami berdoa Tuhan kiranya memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga kami, Bapak Elia Pailin, dan keluarga kami Agustinus Sule, daerah pelayanan 8, dan segenap keluarga yang masih merasakan duka saat ini. Orang tua kami, keluarga Elia Pailin, neneknya baru selesai dikubur kemarin sore di Mamasa, dan orang tua Bapak Agustinus Sule baru diantar ke Mamasa jenazahnya tadi malam. Tuhan, kami mohon semua keluarga yang sedang berduka dihiburkan dan dikuatkan oleh Tuhan dalam pengharapan iman bahwa Yesus sendiri yang akan senantiasa menopang dan mengasihi segenap keluarga. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang ada di Makassar, yang ada di luar kota Makassar. Kami mohon Tuhan menolong, memberkati, mengasihi semua jemaat. Pekerjaannya, usahanya, rencananya, kesibukannya setiap hari diberkati oleh Tuhan. Sehingga semua jemaat senantiasa membuktikan bahwa Tuhan mengasihi mereka, bahwa Roh Kudus tetap menuntun hidup kami sekalian, sehingga dalam menjalani hidup ini syukur dan pujianlah yang patut dipersembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa, lindungi jemaat-Mu Tuhan dari wabah virus corona ini, sehingga jemaat-Mu senantiasa terbentengi oleh kasih karunia Tuhan Yesus sendiri. Berdoa untuk mereka yang terus-menerus berjuang menangani sesamanya yang sedang sakit, terlebih yang berkaitan langsung dengan COVID-19. Kami mohon Tuhan memberkati mereka, mengasihi dan menjaga mereka, sehingga terus dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya karena imannya kepada Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang masih berjuang untuk pemulihan, baik yang ada di rumah mereka masing-masing, yang ada di rumah sakit. Tuhan, kami mohon Engkau menolong mereka, memberi kekuatan kepada mereka, karena di dalam nama-Mu lah ada kekuatan dan pemulihan. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus ada kesembuhan bagi setiap orang yang berpengharapan. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan menolong semua orang di Nusantara ini,
sehingga saling pengertian selalu ada, saling memahami selalu tercipta, dan kami boleh hidup di bawah kasih sayang Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua jemaat dalam setiap aktivitasnya. Bersyukur boleh berbakti menyembah Tuhan lewat ibadah ini. Tuhan kiranya berkenan atas persembahan syukur yang dipersembahkan, ungkapan iman dalam menghayati betapa Tuhan mengasihi kami semua. Apapun keadaan jemaatmu Tuhan, kami percaya Tuhan yang paling tahu. Mari Tuhan, jamah hidup kami sekalian untuk tetap berpengharapan, karena hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu yang bersama-sama mengangkat pelayanan malam ini, tim multimedia, hamba Tuhan Ibu Pendeta Ejoti. Tuhan berkati semua, sehingga apa yang kami buat di sini memuliakan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Tuhan kiranya berkenan atas doa, harapan dan syukur kami dipersembahkan kepadamu malam ini melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita malam ini. Jemaat dijemput berdiri. Kita kembali mempersembahkan pujian PKC 165. Jemaat yang terkasih, pulanglah ke dalam kehidupanmu setiap hari. Jadilah berkat bagi sesama, dan dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pemeliharaan Yesus Kristus, dalam bimbingan Roh Kudus Allah, kiranya memberkati, menyertai, melindungi, mengasihi segenap sidang jemaat saat ini untuk selama-lamanya. Amin.
Demikian Bapak Ibu ibadah kita malam ini. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.